Oke guys, welcome back. Di lesson kali ini kita masih ngebahas seputar state dan re-rendering dalam React, tapi kita nggak akan ngebahas konsep baru ya. Ini mau lebih ke nge-review aja apa yang udah kita pelajarin. Sama gue mau introduce kalian dengan sebuah tools kayak yang menurut gue akan membantu dalam proses development si React khususnya. Kayak gitu. Oke, kita bahas kembali dulu tentang state dan re-render. Ingat bahwa di challenge kemarin ya, di challenge sebelum ini, lesson sebelum ini kita udah ngeganti si quantity. Mana dia si quantity, ada di sini quantity. Oke. Kita udah jadiin dia sebuah state. Oke, menggunakan hook atau function useState yang berasal dari React. Seperti yang kita tahu, sebenarnya kalau menggunakan variabel biasa itu bisa kita lakukan. Oke, si isinya, oke, dia itu bisa berubah-berubah, bisa kita tambahin satu, bisa kita kurangin satu, tetapi kayak dia tidak nge-trigger yang namanya re-render di React-nya. Sehingga oke, tampilannya walaupun datanya itu keganti, tetapi tampilannya itu keganti. Beda dengan sekarang kita udah menggunakan si state. Oke, ini kita tambahin satu, datanya ke-update, tampilannya pun ikut nge-update dengan data yang paling baru. Again, sekali lagi itu berkat menggunakan state yang kita udah gunakan fiturnya dari React ya. Ini langsung dari React, nggak perlu library tambahan. Kayak gitu. Ingat aja cara penggunaannya, useState, terus kita initialize dengan sebuah default value, terus kita destructure array-nya. Oke, yang pertama adalah si value-nya sendiri gitu ya. Yang kedua itu adalah function untuk ngeganti si value-nya. Kayak gitu. Cukup simpel. Perbedaan yang paling mendasar ya antara state dengan variable biasa, ingat adalah ketika state itu berubah, dia akan nge-trigger re-render di dalam si komponennya, sehingga tampilannya itu akan nge-update. Kayak gitu. Nah, key point-nya adalah si yang ke-trigger, oke, yang ke-trigger re-rendernya itu di level komponen, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan di sini, oke, quantity-nya gue kurangin atau gue tambahin gitu ya, ini dia akan nge-re-render satu komponennya. Kayak gitu. Karena yang si state-nya itu, oke, yang keganti-ganti berasal dari ya satu komponen product card ini. Tapi ingat, di sini dia kan punya dua product card yang berbeda. Jadi kalau quantity yang di tank top ini, sage green tank top ini berubah, oke, state-nya, yang di sini tidak, oke, yang si dark blue oversized t-shirt ini tidak melakukan re-render sama sekali. Karena apa? Karena state-nya itu tidak berhubungan. State-nya itu ada di dalam komponennya si sage green tank top ini. Kayak gitu. Jadi ingat juga bahwa state ini melakukan re-rendernya itu, state itu ketika berubah datanya, re-rendernya itu terjadi di level komponen yang menyimpan state itu sendiri. Oke, nggak satu aplikasi juga melakukan re-render. Itu nanti kan jadi terlalu boros. Nah, cuma kita kan nggak tahu ya, sekarang ini kita nggak bisa ngelihat gitu komponen mana aja yang melakukan re-render. Sekarang ini mungkin kita hanya bisa nebak-nebak gitu. Kayak, oke, ini UI-nya itu berubah, kayak gitu. Berarti, ya asumsinya cuma product card yang ini doang yang melakukan re-render, kayak gitu. Nah, cuma teman-teman, oke, ini gue mau introduce kalian dengan sebuah tool baru. Ini kalian tinggal searching aja di Google, namanya React DevTools. Oke, dia ini sebuah extension untuk Google Chrome. Oke, ini buka aja result yang paling pertama, namanya React Developer Tools. Ini kalian tinggal add to Chrome. Nah, ini nanti akan ngasih kita beberapa fitur tambahan ketika kita nge-inspect elemen. Kayak gitu. Ini gue udah tambahin, kalian tinggal add to Chrome aja, nggak perlu ada konfigurasi apa-apa. Nah, sekarang gue mau tunjukin kalian cara menggunakan tools ini. Oke, di sini sama seperti kita nge-inspect elemen di frontend seperti biasa, kita kan klik kanan terus inspect ya, gitu. Nah, di sini ketika kita inspect, oke, di panel sebelah kanannya ini atau wherever si inspect panelnya ini muncul, harusnya kalian udah muncul sebuah option baru, yaitu components dan profiler. Kayak gitu. Nah, ini berkat tambahan si React DevTools. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau misalkan belum terinstall atau belum muncul di sini, itu berarti belum terinstall dengan benar. Coba di-quit dulu browsernya, terus nanti masuk lagi. Mungkin siapa tahu dari situ dia bisa nge-install dengan baik dan benar, kayak gitu. Tapi kalau udah ke-install, harusnya muncul si components dan profiler. Basically, komponen ini untuk nunjukin gitu kan, komponen tree kita itu di dalam React itu seperti apa. Kayak contohnya di sini, kita kan punya app ya. Di dalam app itu ada header yang paling atas ini. Kayak ada header nih, kalau kita highlight, dia ikutan ke highlight juga di sebelah kirinya. Habis itu ada input di dalam header, ada beberapa button kayak button card, buttonnya si heart. Habis itu kita ada product card di sini. Oke, ini gue highlight product card-nya. Di sebelah kiri juga langsung ke highlight juga ya. Oke, bahwa product card yang kita highlight di panel ini ya ternyata adalah yang bagian sage green tank top. Kalau product card yang ini berarti si dark blue oversize
t-shirt. Kayak gitu. Ini kalau kalian mau inspect atau persatu gitu komponen-komponen apa aja yang ada dalam sini. Dan bahkan kalau kita klik ya product card-nya, ini kita bisa ngelihat props apa aja yang dikirim. Kayak di sini image URL, name, price, stock, dan kawan-kawannya. Habis itu ada hook apa aja yang kita gunakan. Di sini ke detect ada satu state gitu. State-nya itu sekarang masih 0. Ini kalau kita klik yang product card yang sebelah nih ya. Oke, kita lihat ada satu state, sekarang ini satu value-nya. Kalau kita tambahin, oke, dia udah berubah jadi 2. Terus kelihatan juga ini source-nya filenya itu apa? productcard.jsx. Kayak gitu, oke? Nah, cuma yang menurut gue lebih penting lagi itu bagian profiler, guys. Nah, ini sebenarnya banyak banget fiturnya. Oke, tapi gue mau highlight yang paling utama, yang paling sering gue pakai, yaitu di bagian settings-nya di sini. Kita bisa di bagian general, tunjukin ini atau dicek bagian sini nih, highlight updates when components render. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini artinya kalau kita lagi buka profiler atau kita lagi buka si React DevTools ini, oke, ketika sebuah komponen itu melakukan render, dia itu akan nge-highlight ya. Translate-nya kayak gitu kira-kira. Nah, cara kerjanya, oke, ini lihat ya, di Sage Green Tank Top ini, kalau gue klik minus si quantity-nya, kan nanti state-nya update ya, terus dia akan nge-render ya. Kalau kita klik, lihat ya, barusan ada border gitu. Tuh, ada border di sekitaran button, di sekitaran satu card ini. Tuh, ada highlight gitu, ada border. Nah, ini menandakan bahwa komponen ini berarti, oke, semua yang di-highlight sama si, siapa namanya, border-border ini, itu terjadi re-render. Kayak gitu, oke. Jadi semua ini, semua hal yang kita lihat ada bordernya yang barusan klip itu berarti dia melakukan proses namanya re-render. Nah, dari situ kita jadi tahu gitu. Oh, ketika ada data apa berubah, komponen apa aja yang terpengaruh gitu, yang harus melakukan re-render kayak gitu. Kita lihat, ini kita naik turunin si quantity-nya Sage Green Tank Top. Di sebelah kanan si dark blue oversize t-shirt itu tidak terpengaruh sama sekali. Kayak gitu. Sebaliknya nanti ini kalau kita tambahin atau kurangin, cuma saat ini nggak bisa karena stoknya 0 kan. Ini pasti yang highlight hanya bagian dark blue oversize t-shirt aja. Si Sage Green Tank Top itu otomatis tidak akan ke highlight. Karena apa? Ya karena yang terjadi re-rendernya itu hanya di komponen ini aja. Kayak gitu. Nah ini gue hanya introduce basicnya aja. Oke, kalau kalian mau explore lebih lanjut silakan. Oke, tapi basically fitur-fitur yang gue gunakan cuma itu. Oke, khususnya itu untuk di profilernya kayak gitu. Supaya kita tahu gitu. Ini kalau kita melakukan perubahan state apa, nanti komponen apa aja yang akan terpengaruh. Kira-kira seperti itu. Oke? Palingan itu doang teman-teman yang akan kita bahas untuk di lesson kali ini. Ya, sesuai dengan janji kita nggak ada menyentuh materi apa-apa. Ini hanya untuk ngebantu kalian nanti ke depannya untuk menginspek aplikasi React kalian itu. Kalau misalkan terjadi perubahan state apa, habis itu nanti kalian bisa ngelihat re-rendernya itu efeknya ke komponen mana aja. Terus kalian nanti juga bisa ngelihat komponen tree kayak menggunakan si inspeksi React DevTools itu kira-kira setiap komponennya itu nerima props apa, lalu punya state apa aja. Alright, sampai di sini dulu teman-teman untuk lesson kali ini. Di lesson berikutnya baru nanti kita akan belajar lagi sebuah konsep baru walaupun masih tipis-tipis karena konsep utama state-nya itu udah kita pelajari di challenge dan di core concept lesson-lesson sebelumnya. Sampai di sini dulu teman-teman, nanti kita ketemu di lesson berikutnya. See you guys there, bye-bye.